Teman-temanku dari MCM Bersemangat, dari Majelis Sholawat Al-Mubarak dan juga Rotibul Kubro yang saya hormati, kesempatan kali ini kita akan berbicara kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi. Minimal ada 3 alasan yang mendasari kenapa kita memang wajib dan kita penting untuk bersalawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa kita memberikan sholawat, mengucapkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian katakanlah kita mengatakan berlebihan, itu berlebihan katanya. Oke, kalau kita berkata seperti itu, coba kita lihat. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu di dalam suatu riwayat ketika terjadi kiamat, di mana ada fase semua orang nanti akan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Sebelum itu setiap orang akan lewat ke jembatan yang namanya Shiratal Mustaqim. Kalau namanya kita insya Allah sudah paham semua itu. Semua manusia besok akan melewati jembatan itu. Dan ketika orang melewati itu tidak bergantung kepada orang itu kuat atau tidak, orang itu kekar atau tidak, badannya tidak bergantung itu sama sekali. Tetapi bergantung terhadap amal kebaikan kita sendiri-sendiri. Sehingga di antara mereka ada yang begitu sampai di jembatan Shiratal Mustaqim yang menurut kiai-kiai kita itu besarnya itu seperti rambut kita, kemudian dibelah jadi 7 ya. Itu kan kita semuanya sudah paham dari kiai-kiai kita dulu. Lah kita besok akan melewati itu. Pada saat melewati itu ada yang saking amalnya banyak terus cepat sekali seperti kilat. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang di bawahnya lagi amalnya termasuk banyak tetapi tidak luar biasa katanya. Dia agak cepat lagi seperti mobil dengan kecepatan 100 kan gitu. Ada lagi di bawahnya misalkan amalnya masih bagus juga tapi tidak seberapa katakanlah, seperti orang naik Vespa kan gitu. Ada orang-orang yang dari awalnya dia bisa berjalan agak cepat tetapi kemudian sampai di tengah kemudian goyang seperti mau jatuh. Pada saat itu kalau kita mau tahu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau tahu Allah, Nabi Muhammad SAW itu memakai haknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan syafaat kepada manusia. Beliau pergunakan itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, perkenankan saya Nabi Muhammad itu untuk berdiri di sebelah sisi kiri daripada jembatan Sirat itu. Nabi Muhammad itu kan pada saat terjadinya kiamat itu, kalau beliau meminta kepada Allah langsung duduk di surga saja bisa itu. Sudah tidak usah pikir apa-apa, sudah enak jalan. Tapi tidak, yang beliau lakukan adalah mohon kepada Allah, ya Allah, saya izinkan saya untuk berdiri di sebelah sisi jembatan Shiratal Mustaqim. Kenapa Muhammad? Ditanya oleh Allah, kenapa Muhammad? Saya berdiri di sebelah kiri jembatan Shiratal Mustaqim sehingga saya akan tahu siapa dari kalangan umat-umatku yang tidak terselamatkan. Nabi Muhammad melihat, dan setelah melihat nanti di titik ini yang akan saya selamatkan kan gitu. Itu pimpinan yang sangat luar biasa kalau kita mau melihat pimpinan-pimpinan yang lain. Itulah alasan pertama kenapa kita harus bersolawat kepada beliau. Itu sudah enak-enaknya posisi beliau di sana, tapi beliau meminta haknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk justru berdiri di jembatan sebelah kiri Shiratal Mustaqim. Kenapa tidak di sebelah kanan? Sebelah kanan sudah urusannya orang-orang yang senang, orang-orang yang pena. Orang jatuh ke sana sudah urusannya ke surga, buat apa dipikirin? Kanjeng Nabi gitu. Beliau ingin tahu siapa di kalangan umat-umatku yang tidak terselamatkan karena dulu tidak sempat beramal dengan baik. Itu pertama. Ini di urusan akhirat. Di dunia kita lihat lagi misalnya. Di dunia
Nabi Muhammad itu ketika wayah-wayah akhir, waktu saat-saat akhir ketika akan menjelang sakaratul maut, beliau pernah tanya pada malaikat Israel, beliau tanya, ya Israel, rasanya orang sakaratul maut itu seperti apa? Sehingga malaikat Israel mengatakan, Muhammad, rasanya orang menghadapi sakaratul maut itu seperti 500 bacokan pedang. Wah, sudah tahu seperti ini, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ternyata yang beliau lakukan adalah, Israel, saya sudah tahu bagaimana sakitnya rasanya orang menghadapi sakaratul maut. Tolong mintakan kepada Allah, timpakan rasa sakit daripada sakaratul maut umatku kepada saya. Biar umat saya ini tidak begitu sakit karena sudah tak tanggung oleh saya. Itu Nabi Muhammad itu seperti itu. Jadi ketika beliau tahu sakitnya seperti itu, tidak terus lari, malahan PODW, orang yang jelek yo biar merasakan sakit sekarat, orang yang baik yo terserah, silakan. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Beliau pasang badan, ya Allah, biarkan rasa sakit sakaratul maut yang seperti itu timpakan kepada saya dan berikan yang ringan kepada umat-umatnya, umat beliau. Itulah Nabi Muhammad SAW ketika di dunia, ketika akan menghadapi sakaratul maut. Ini satu bukti lagi lah, tidak usah terlalu banyak-banyak. 3 ini saja seharusnya sudah menjadi alasan bagi kita kenapa kita memang harus banyak berterima kasih kepada beliau, banyak mengucapkan sholawat kepada beliau. Yang satunya ini, beliau di mana-mana, di dalam hadisnya beliau bersabda, orang yang selamat adalah orang yang di akhir ucapannya adalah ucapan La ilaha illallah. Beliau di mana-mana mengucapkan seperti itu. Tapi coba lihat beliau tidak sempat mengatakan seperti itu, tapi karena memang di dalam dirinya, ketika orang memang harus mengucapkan La ilaha illallah, karena di zaman-zaman akhir banyak orang yang belum syahadat betul. Kadang-kadang orang sudah syahadat tapi hatinya belum masuk. Kadang-kadang memang belum syahadat. Kadang-kadang dia bersyahadat tapi paginya betul, sorenya rusak. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia adalah seseorang yang ketika akhir daripada kalimat yang diucapkan adalah La ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan surga. Tapi bagi Rasulullah kan badannya sudah La ilaha illallah. Di dalam darahnya sudah hanya Allah Subhanahu wa taala, dalam pikirannya sudah hanya Allah Subhanahu wa taala, dalam denyut nadinya sudah Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi satu dalam dirinya. Lah, apa yang diucapkan oleh beliau ketika hendak wafatnya, yang beliau katakan adalah mengingat kita semuanya sebagai umatnya. Ketika diambil oleh malaikat nyawanya, maka yang beliau katakan adalah ummati, umat saya. Bagaimana umat saya sesudah saya? Lagi yang dia katakan adalah ummati, umat saya, umat saya. Seakan-akan beliau ada kekhawatiran yang sangat dalam ketika harus meninggalkan umat-umat beliau, karena beliau tidak lagi bisa mendampingi mereka, karena beliau tidak lagi bisa menyelamatkan mereka di dunia ini. Itu kekhawatiran Rasulullah SAW. Ini baru 3. Banyak di antara hal ini yang tidak kita ketahui, yang tidak kita buka. Tapi ini kiranya 3 ini saja sudah cukup bagi kita. Betapa pentingnya kita berterima kasih, betapa pentingnya kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya sholawat kita itu pun tidak akan mampu daripada membalas jasa beliau, sampai membalas bantuan beliau besok yang berupa syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan membuka pikiran kita sehingga kita makin senang untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, makin semangat dan sebagainya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.